Oke, selamat malam semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang clustering K-means dari kami kelompok 18. Sebelumnya kami perkenalkan nama saya Haga Bastanta Depari dengan NIM akhir 170. Saya Alexander Almas Santosa dengan NIM akhir 175. Saya Rebut Nonton dengan NIM akhir 155. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang overview-nya dulu. Jadi di sini kami akan membahas yaitu proses clustering K-means dengan tema yang tadi sudah disebutkan untuk dataset headline berita dengan topik seputar tentang kesehatan. Kita akan merumuskan pemikiran dasar, menjalankan alur metodologinya, dan membahas hasil akhirnya, yaitu analisanya. Nah, pada dasarnya, kita akan mengidentifikasi dan memetakan kumpulan dokumen untuk memahami pola dan tema yang muncul dengan menggunakan clustering dari suatu sumber berita. Dengan melakukan clustering, harapannya kita bisa hubungan antar subtopik yang muncul di antara headline-headline dalam dataset. Oke, untuk bagian metodologi akan dijelaskan oleh teman saya Alexander Almas. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologinya. Jadi pertama-tama dataset yang kita gunakan ini berjudul Health News in Twitter. Dan sesuai namanya, dataset ini berisi kumpulan tweet post berita yang diambil dari berbagai akun berita di Twitter pada tahun 2015 kalau tidak salah. Dan dataset ini kita ambil dari UCI ML Repository. Data yang kami download itu berupa file txt. Nantinya bisa dibaca sebagai CSV dengan separator garis seperti itu. Jadi apa? Berdasarkan informasinya, di sana katanya terdapat 3 kolom, yaitu ID, date dan juga tweet atau teksnya. Atau biasa kita sebut dokumen. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode K-means untuk melakukan klasterisasi data. Jadi setelah datanya di cluster menggunakan K-means, kita akan mencari top 10 terms berdasarkan skor TF-IDF dari tiap cluster yang ada. Jadi dari top 10 terms yang kita cari nanti, kita bisa melihat terms apa saja yang menjadikan tweet-tweet tersebut sebagai satu cluster. Jadi nanti kita bisa lihat mengapa tweet-tweet ini diklasterkan sebagai satu kelompok seperti itu. Selanjutnya, nah preprocessing yang digunakan dalam metodologi kami ini dimulai dari link removal karena di tiap tweet beritanya ini di ujung judul beritanya itu pasti selalu ada link yang ngarah ke websitenya mereka. Jadi link ini harus di remove biar kita bisa menggunakan cukup judulnya saja nanti. Terus itu kita akan meremove special karakter juga seperti hashtag, terus itu tag ad gitu, sama mungkin strip, garis miring. Dan lalu kita juga akan melakukan lower casing. Kita akan mengecilkan hurufnya, maksudnya membuat hurufnya jadi huruf kecil semua. Lalu kita menghilangkan stop words-nya dan akhirnya melematisasi tiap kata-katanya. Atau dengan kata lain kita membalikan katanya ke kata dasar. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jadi untuk mengekstrak cirinya kita akan menerapkan metode TF-IDF. Lalu kita menerapkan TF-IDF ini menggunakan library TF-IDF Vectorizer dari sklearn sendiri. Selanjutnya, nah juga dalam metodologi yang kita rancang ini kita menggunakan dimensionality reduction yang bernama PCA. Jadi dengan PCA ini nanti outputnya kita menggunakan 2 komponen saja dari PCA ini.
lalu kita masukkan ke TF-IDF-nya. Nanti akan lebih jelas di dalam Google Colab-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Google Colab-nya sebelum analisis. Nah, jadi di Google Colab ini pertama-tama kita import library yang kita butuhkan dulu. Ya, seperti biasa ada NumPy, Pandas. Terus kita memanfaatkan TF-IDF Factorizer yang sudah saya sebutkan di PPT tadi. Dan kita juga manfaatkan PCA dan tentunya Kamins. Ini import warnings untuk menghilangkan warning saja di Colab-nya biar tidak terlalu ramai. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan baca datasetnya. Untuk datasetnya sendiri kita menggunakan dataset ini apa? routershealth.txt. Itu salah satu file txt yang kita download dari semua datasetnya itu. Dan kami rasa ini contoh terbaik yang bisa kami gunakan di sini. Jadi hasilnya akan menjadi lebih baik. Dan sesuai sumber datasetnya menyebutkan, kita membaginya menjadi 3 kolom, yaitu kolom ID, kolom date, dan juga teks itu sendiri, atau yang biasa kita sebut sebagai dokumen. Nah, dari sini akan saya serahkan ke teman saya Arya, yang akan menjelaskan setelah pembacaan dataset. Ya, dari sini dataset sudah dibaca dan terlihat jumlah dokumennya pada 4.219 baris. Dan yang akan kita lakukan setelah itu adalah reprocessing agar hasil dari tes ini bersih ya, dan dapat dimasukkan ke dalam proses seperti tes PDF Factorizer dan PCA itu lebih mudah dan lebih kelihatan hasilnya. Yang pertama itu kita akan menghapus link. Jadi apapun link, seperti kayak misal sebuah suatu tweet itu mereferensikan suatu link, itu akan dihapus menggunakan regex dengan patternnya yang sudah tertera di situ. Dan kita akan apply apapun yang match dengan regex tersebut akan dihapus. Lalu setelah itu kita juga akan apply sebuah regex untuk menghapus special karakter seperti add hashtag. Dan karena kedua itu adalah special karakter yang sangat sering digunakan di Twitter. Misal add untuk mention profil atau user lain, dan hashtag ya untuk menambah pesan dalam itu ikut sebagai topik, menandakan topik dalam sebuah tweet. Dan itu kan kita hapus menggunakan regex yang sudah tertera. Nah, kita akan apply. Lalu selanjutnya kita akan konversi ke lowercase. Di sini kita hanya menggunakan text.lower, dan kita akan apply fungsi tersebut pada teks kami. Dan jadilah. Dan kita akan menghapus top words dan lemmatization. Itu yang sebelum itu kita butuh library yang bernama NLTK. Dan NLTK ini awalnya diimport itu belum mempunyai semua modul yang dimiliki. Jadi kita harus mendownload semua package-nya. Dan yang kita butuhkan ada 3, stop words, phone, dan WordNet. Kita akan download. Ya, setelah itu kita akan gunakan stop words. Kita akan import stop words ya. Dan jangan lupa import tokenize untuk mentokenize tiap word menjadi token-token yang akan dicek tiap tokennya itu apakah itu stop words atau tidak. Nah, dan di situ ada function yang sudah kita buat, dan dari function tersebut akan kita apply untuk semua baris dalam sebuah dokumen kita. Dan itulah hasilnya. Dan jangan lupa kita juga harus melakukan lemmatizer. Kita akan lakukan hal yang sama menggunakan WordNet yang tadi. WordNet itu ada WordNet lemmatizer yang kita dapat gunakan. Kita akan masukkan ke dalam fungsi, lalu kita akan apply pada tiap baris dokumen. Dan itulah hasilnya. Ya, setelah kita
sudah processing, kita coba lihat hasilnya dan kita akan melakukan document head. Dan kita lihat teks-teksnya itu hanyalah sebagai kayak kata kunci lah, apa yang merancang dokumen tersebut, teks-teks apa kata kunci yang merancang dokumen tersebut. Dan dari situ kita akan pisah teks di dalam dokumen agar kita dapat menerapkan TF-IDF terlebih dahulu. Dan kita akan gunakan TF-IDF Visualizer dari Escalor. Untuk menerapkan TF-IDF itu cukup mudah, kita hanya fit transform teks kita dan kita akan simpan dalam vectorized document. Dan jika kita cek ya, hasilnya sama dengan panjang dokumen kita, panjang data frame kita tadi. Ya, karena ini memiliki 5.674 kolom, nah itu sangat sulit untuk ditangani. Jadi kita akan gunakan PCA untuk mereduce komponen menjadi 2. Dan kita akan import PCA dari Escalor. Bangunlah model PCA, set n komponen menjadi 2, lalu kita fit transform kepada vectorized document. Dan itulah hasilnya. Itu merupakan array dengan panjangnya sama, 4719, tapi hanya dengan 2 kolom yang akan kita gunakan sebagai koordinat. Lalu kita akan mengcluster, tapi sebelum itu kita akan mencari optimal K-nya menggunakan elbow method. Jadi kita akan simulasikan K-means dengan cluster 1 sampai 11. Kita akan jalankan dan kita akan plot hasilnya sesuai dengan inersia yang dihasilkan. Dan jika kita plot semua inersia yang dihasilkan untuk tiap n cluster yang dicoba, dan hasilnya adalah seperti di bawah. Dan dari plot ini itu kelihatan pada titik 3 itu plot sudah mulai menyamping ya, sudah bukan ke bawah lagi. Jadi di titik 3 itu kita akan ambil sebagai optimal K. Nah, karena itu kita akan set optimal K sebagai 3. Lalu kita akan lakukan K-means clustering. Dan untuk clusteringnya kita akan build dulu K-means-nya dengan optimal K yang sebelumnya. Ada sepertinya page-nya sedang tidak responding, kita akan reload sebentar. Dan ini dia K-means yang tadi. Ya, kita akan bangun K-means-nya menggunakan jumlah optimal K yang kita tentukan. Lalu kita akan fit pada hasil PCA tadi. Dan hasilnya itu sudah total di situ. Kita akan panggil head-nya. Dan di situ kita tahu mana dokumen mana sih yang masuk pada cluster yang mana gitu. Dan jika kita plot untuk semua hasilnya dan kita beri warna untuk setiap cluster yang berbeda, kita akan temukan hasil seperti ini di bawah. Ya, menurut saya ini adalah cukup menarik karena ini terbagi 3, cukup rata, walaupun di yang bagian tengah itu lebih terkonsentrasi. Untuk menentukan jika sebuah cluster itu kayak beneran berbeda dari yang lain, kita akan cek term apa saja sih yang paling muncul di setiap cluster itu. Jadi pertama kita akan pisah tiap cluster menjadi listnya dan menjadi collection sendiri, array, collection, data frame atau data frame. Nah, kita akan print, dan awalnya kita akan print
length-nya ya. Itu kita bisa lihat di cluster 2 yang berwarna hijau itu paling besar 2700, dan yang paling dikit itu cluster 3 yang warna merah dengan 458 dokumen. Dan bisa kita lihat head ketiga cluster ini itu cukup berbeda. Untuk cluster pertama itu kelihatan kalau cluster pertama itu berbeda itu isinya dengan cluster 2 dan cluster 3. Dan kita bisa simpulkan pada di bagian bawah bahwa jika kita ambil 10 term teratas itu hasilnya seperti ini. Cluster 1 menunjukkan bahwa term yang paling sering muncul adalah Ebola, pasien Afrika. Juga ada Sierra Leone, Liberia. Dan kita bisa simpulkan bahwa cluster 1 itu loh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyakit Ebola yang marak yang di daerah Afrika, benua Afrika pada waktunya. Karena tweet-tweet ini dikumpulkan pada tahun 2000, sekitar tahun pas Ebola marak gitu, dari 14 2015, sekitar tahun segitu. Dan itulah cluster 1. Untuk cluster 2, kita bisa lihat ini adalah yang paling sering muncul adalah study health risk, flu, cancer, new Obamacare. Obamacare itu adalah sebuah program yang pada zaman Obama, program kesehatan zaman Obama. Dan dari sini kita bisa lihat ini adalah, menurut saya ini agak ambigu, tetapi menurut saya ini adalah tweet-tweet yang kebanyakan ngomong kayak studies say that doing this will cause cancer, kayak semacam gitu yang study say yang kayak semacam penemuan medis baru gitu kan, biasanya judulnya kayak gitu. Dan ini terkumpulkan pada cluster 2, dan seperti cluster 2 ini banyak banget yang termnya itu kayak gitu, study say. Nah itu untuk cluster 2 ya. Untuk cluster 3 itu adalah drug, FDA, dan cancer. Ya, dari ketiga itu kita sudah tahu bahwa ini cluster tentang drug dan FDA. FDA itu sendiri adalah badan yang menangani drug, dan ketiga itu juga cancer. Nah ini bisa kita lihat itu adalah mungkin seputar obat-obatan atau obat-obatan teralang, narkotika, dan mungkin ada beberapa dari itu adalah narkotika kita yang sudah ditangani oleh FDA, mungkin narkotika ilegal ditangani oleh FDA, dan narkotika tersebut tuh dapat menyebabkan cancer. Dan juga ada trial gitu. Mungkin itu di sini bisa menjadi kasus, seperti ada kasus hukum yang kriminal gitu. Dan itulah untuk perbedaan ketiga keluster tersebut cukup berbeda, sangat berbeda malah. Kita bisa lihat perbedaannya dari ketiga hasil keluster tersebut. Mohon maaf, teman kami sepertinya mic-nya sedang mati. Jadi saya akan menggantikan di sini. Jadi kita akan lanjutkan ke step terakhir, yaitu analisis. Jadi setelah kami melakukan semua langkah-langkah yang diperlukan, mulai dari pembacaan dataset, preprocessing, vektorisasi TF-IDF, fitur extraction PCA, hingga clustering, kami menemukan bahwa hasil cluster memiliki terms yang selalu berhubungan satu sama lain, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Arya tadi. Contohnya pada cluster 1 tadi, kita bisa melihat bahwa terms-termsnya itu bisa saling berhubungan satu sama lain. Begitu pula pada cluster 2 dan juga cluster 3. Di cluster 3 tadi contohnya
kita lihat tadi ada term FDA, terus itu ada term drug, sama ada term cancer juga, dan juga ada term trial yang mungkin berhubungannya itu karena obat-obatan terlarang tadi, seperti dibilang tadi, obat-obatan terlarang, dan mungkin ada kasusnya yang hingga menyebabkan kanker dan bisa dibawa ke ranah hukum gitu. Mungkin beritanya di cluster karena topiknya seputar hal itu. Nah, jadi kita bisa menemukan 3 cluster yang terms-nya itu bisa saling berhubungan. Nah, oke, ke slide berikutnya. Oke, jadi itulah presentasi dari kami. Terima kasih